mulai PTMT yang 75%. Nah, karena kalian biasa di rumah, terus yang di sekolah juga bergantian, jadi perlu pembiasaan termasuk tata aturan ya. Di sini Bu Guru ya, Mira dan Bu Rina juga ini akan mau ngajak kalian membuat suatu aturan-aturan, tapi aturan-aturannya enggak dari kita ya, tapi melibatkan dari kalian sendiri gitu ya, yang dimasukkan ke dalam kesepakatan bersama. Nanti dari kesepakatan bersama ini juga nanti akan disosialisasikan ke yang di rumah ya. Yang di rumah saat ini kan kelompok siapa? Kelompok 1 ya. Nah ini nanti pada saat jimit nanti akan disosialisasikan. Supaya apa sih dibuat kesepakatan bersama ini dalam pembelajaran? Supaya apa? Adil. Kemudian supaya apa? Supaya tertib. Oh ya. Kemudian supaya kondusif ya pembelajarannya ya. Kalian kan harus adaptasi ya belajar. Nah, supaya adaptasi dan supaya semuanya bisa nyaman, guru-gurunya nyaman, kalian-kaliannya nyaman, yang baru PTMT juga bisa nyaman, kita sama-sama ya membuat suatu istilahnya aturan-aturan. Tapi aturan-aturan ini datangnya dari kalian juga ya. Nah, paham, bisa dipahami sampai sini? Dari kesepakatan yang bersama ini nanti akan menjadi suatu hal yang kita yakini bahwa ini kelas 6C ini adalah kelas 6C yang terbaik. Kita meyakini dengan membuat kesepakatan tersebut menjadi suatu keyakinan kelas ya. Nah, sekarang apa yang mau kalian lakukan? Guru mau ngajak kalian terlibat membuat aturan yang nanti bisa disepakati dalam hal pembelajaran ya, fokusnya ya. Nanti mau dibuat kelompok dulu. Jadi setiap kelompok buat 2 usulan ya, 2 atau 3 usulan aturan apa ya yang bisa membuat sama-sama nyaman buat belajar. Contoh satu apa? Nggak ada yang tahu. Nah, kayak gini deh kan ini ya. Contoh satu aturan apa? Contoh satu aturan yang mau diusulkan. Kalau aturan belajar seperti apa sih contohnya? Udah lama kayaknya. Jangan memotong pembicaraan guru. Jangan memotong pembicaraan guru. Itu satu usulan karena itu bagus ya. Seperti itu ya contohnya. Jaga jarak. Tulisan. Udah itu di atas kau. Nggak tahu kenapa duanya ini. Satunya di bawah, duanya dia. Udah. Salam masuk kelas. Ya. Hei, kalau ke kamar mandi mah tadi enggak ya. Mengangkat tangan jika mau berbicara. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh memotong pembicaraan guru. Selalu mengerjakan tugas tepat waktu.
tidak mencoret-coret meja di kelas, menjaga kebersihan kelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara hari ini, yaitu sharing dari guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Fitria Mulyanti. Sebelumnya kita memulai acara ini dengan membaca basmalah bersama. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan sambutan dari Bapak Muhammad Rusdiana sebagai wakil kepala sekolah. Silakan Pak Rusdi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ira, Bu Rina, Bapak Ibu semuanya sudah hadir di tempat ini. Insya Allah Bu Ira sebagai perwakilan mungkin ya dari SD Salman Al Farisi yang mengikuti program guru penggerak dari pemerintah yang akan membawa sesuatu yang baru untuk kita semuanya, apakah itu inovasi, kreativitas, dan mungkin ilmu baru atau wawasan-wawasan baru tentang paradigma pendidikan yang mungkin akan berlaku atau dilaksanakan untuk tahun-tahun ke depannya. Semoga hal itu bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga juga untuk Bu Ira juga guru-guru yang lain menjadi motivasi untuk kita semuanya dalam mengajar lebih baik lagi, lebih inovatif lagi, dan tetap semangat gitu ya Bu Ira untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga anak-anak kita semuanya memiliki semangat yang lebih baik lagi, motivasi yang lebih baik lagi untuk belajar sehingga ini juga berimbas kepada kualitas kita sebagai guru, kualitas sekolah dan juga anak-anak secara khusus. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Bu Ira dan juga Bapak Ibu semuanya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Rusdiana yang sudah memberikan sambutannya. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke dalam acara inti kita hari ini, yaitu sharing dari guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Fitria Mulyanti. Silakan Mila. Ya, terima kasih Bu Rina selaku MC dan juga Pak Rusdi selaku Wakasek Kesiswaan yang berkenan untuk memberikan sambutan pada kegiatan. Terima kasih kepada Bu Rina selaku MC kegiatan hari ini dan juga Pak Rusdi selaku Wakasek Kesiswaan yang berkenan untuk memberikan sambutan di acara untuk sosialisasi tentang aksi nyata dari program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Dan tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua di sini yang berkenan hadir untuk menghadiri sosialisasi ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti pendidikan guru penggerak, jadi di sini masih calon gitu ya, calon guru penggerak di angkatan 4. Jadi setelah mengikuti 9 bulan pendidikan, baru kalau setelah lulus sudah 9 bulan itu baru dan dinyatakan lulus, baru dinyatakan disebut dengan guru penggerak. Jadi kalau sekarang masih calonnya gitu. Nah, di Kota Bandung ini salah satunya adalah SD Salman Al Farisi, terutama Kecamatan Codong. Ada SD Cisitu untuk yang guru penggerak ya. Jadi beda programnya dengan sekolah penggerak. Tapi intinya sama gitu. Intinya sama. Kalau guru penggerak, kalau pendidikan guru penggerak itu pribadi-pribadinya gitu. Kalau sekolah penggerak itu sekolah beserta warga-warga sekolahnya yang dibina gitu. Kemudian tadi ada SD Tilil, lalu ada SD Darul Hikam. Nah, pada kesempatan ini yang akan diberikan di sini adalah terkait salah satu modul, yaitu modul
guru penggerak ini dan juga program sekolah penggerak ini memiliki filosofinya itu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk bagian yang budaya positifnya ini mengambil dari bahwa pendidikan itu ibaratnya seperti apa Bapak Ibu kalau misalnya yang pernah diketahui seperti penanam ya, salah satunya penanam dan petani, maksudnya petani beserta tanahnya dan ada bibitnya. Kita guru berarti ibaratnya seperti petani. Kalau bibit-bibitnya itu dari para siswanya dan tanahnya itu adalah sekolah tempat mengalami ekosistem belajarnya. Nah dari sini para pendidik ini yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk, membasmi ulat-ulat, lalu kemudian mengganggu hidup tanaman padi yang lainnya. Jadi dihilangkan, jangan jadi gangguan-gangguannya. Ini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara dan ini menjadi landasan dari program pendidikan guru penggerak. Nah kemudian di sini terkait budaya positif, di situ ada perubahan suatu paradigma gitu ya, dari awalnya bagaimana sih kita dapat mengendalikan siswa, mengontrol siswa ya. Berarti artinya mengontrol seseorang yang awalnya berawal dari stimulus respon lalu kemudian menjadi teori kontrol gitu ya. Oh ya mungkin ini yang saya dapat ya, enggak kalau saya tidak ada yang setuju atau yang setuju juga ini. Kemudian awalnya kita stimulus respon gitu ya, dan bagaimana menjadi suatu perubahan, berubah menjadi suatu teori kontrol atau teori pengendalian. Yang awalnya kita mencoba mengubah orang agar bagaimana berpandangan yang sama dengan kita. Gitu. Biasanya kan gitu ya, terutama saya ya gitu. Nah, bagaimana kita bisa merubah hal itu tuh sehingga bisa berusaha memahami pandangan dari orang lain. Gitu. Jadi berubah kepada istilahnya tuh teori kontrolnya, mengontrolnya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini kita ubah menjadi semua perilaku itu meskipun baik atau buruk itu dia punya tujuannya, punya motifnya gitu. Tinggal digali. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya yang awalnya ya stimulus respon. Lalu kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi saya sendiri hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Begitu juga kalau anak bisa jadi hanya anak yang bisa mengontrol diri anak sendiri. Nah, bagaimana nanti posisi gurunya? Nah, ini nanti yang akan kita bahas gitu ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain gitu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu kemudian model yang berpikir menang atau kalah, berpindah kepada bagaimana model berpikir menang dan menang atau win-win solution. Nah kemudian bagaimana terkait dengan teori kontrol tersebut berkaitan dengan yang namanya disiplin. Disiplin di sini kan artinya itu adalah belajar. Kemudian bagaimana mendisiplinkan diri dari murid-murid yang menuju sebuah tujuan. Ini pasti sudah dipahami oleh Bapak Ibu. Dan ini juga terkait dengan teori motivasi perilaku manusia juga. Menjadi bagaimana motivasi itu ada eksternal dan juga ada internalnya ya. Eksternal berarti dari luar, ada terkaitan hukuman, kemudian imbalan, sehingga menjadi yang di dalam dirinya itu menjadi disiplin yang positif. Ini berasal dari motivasi yang internal. Nah, berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara, di sini merdeka di sini artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga terkait dengan memerintah diri sendiri juga. Jadi di dalam dirinya, nggak hanya untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri untuk yang melakukannya. Nah, budaya positif di sini ini berawal dari suatu ekosistem. Berarti kita bicara ekosistem sekolah, berarti artinya terkait dengan peraturan dari mulai kecil dulu, dimulai dari yang namanya peraturan kelas. Nah, peraturan kelas biasanya kan ada hubungannya dengan apa? Apa yang namanya peraturan? Apa Bapak Ibu? Kalau misalnya peraturan biasanya berhubungannya dengan apa? Kalau yang namanya ada pelanggaran. Lalu kemudian kalau udah pelanggaran berarti diapakan?
hukuman ya, saksi gitu. Nah, di sini akan bagaimana peraturan kelas ini merubah gitu menjadi suatu hal keyakinan kelas, sehingga kata dalam tanda kutip hukuman itu tidak ada gitu, karena diyakini bahwa dirinya itu butuh dengan adanya peraturan gitu. Jadi bukan terintimidasi oleh hukuman gitu, tapi menjadi suatu keyakinan, oh saya butuh dengan adanya aturan-aturan gitu. Siswa tuh merasa butuh saya juga dengan adanya aturan-aturan. Nah, itu yang perlu ditanamkan di dalam diri siswa gitu. Juga awalnya kan dari guru. Nah, yang di sini yang berawalnya dari peraturan kelas, lalu menjadi suatu keyakinan kelas. Apabila ini sudah berjalan, ini menjadi yang memberikan lingkungan suatu lingkungan positif. Nah, lingkungan positif yang dari satu kelas memberikan kepada kelas lain punya lingkungan positif lagi. Ini akan terbentuklah sekolah yang memiliki suatu budaya positif, yang tentunya tadi tidak ada terhindar dari kata hukuman gitu, tapi memiliki kata bahwa bertanggung dirinya tuh masing-masing memiliki tanggung jawab gitu untuk bisa melakukan hal yang menjadi suatu keyakinan. Nah, di sini yang saya cobakan gitu ya, di sini dengan bersama anak-anak, awalnya memang peraturan kelas, dan peraturan kelas di sini juga di usulannya berasal dari anak-anak gitu. Dari anak-anak diusulkan. Biasanya kan anak-anak atau saya lah terbiasa dengan kata dilarang ini ya, saya kalau tadi kemarin ada kata tidak boleh datang terlambat. Nah, bagaimana merubah kata tidak boleh datang terlambat itu kan kesannya sebagai suatu peraturan yang akhirnya dampaknya ada hukuman, ya kan? Gitu biasanya. Kalau datang terlambat berarti biasanya dihukum. Nah, itu yang harusnya digeser gitu perubahan tersebut gitu. Tapi bagaimana ya dirinya kalau anak datang terlambat, apa yang dampak yang terjadi kepada anak gitu. Sehingga anak tuh harus merasa bagaimana gitu biar bisa belajar ke sekolah dengan baik dengan cara tidak datang terlambat gitu. Artinya apa yang harus ditanamkan ke dalam diri anak-anak? Tanggung jawab, berarti kan ya di situ. Nah, di situ tanggung jawab datang untuk ke sekolah tepat waktu. Gitu. Jadi kalimatnya itu bukan kata tidak boleh datang terlambat ke sekolah, karena itu akan memberikan dampak-dampak tadi hukuman. Nah, ini tombol kemarin, kemudian masing-masing nanti menempelkan. Nah, kemudian dari sini tadi ya, jadi keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan gitu. Seperti kita misalnya COVID sekarang ya, ada peraturan 3M ya, aturan 3M itu merupakan peraturan atau suatu keyakinan adanya 3M. Peraturan biasanya ya. Nah, tapi kalau misalnya hal tersebut bisa dirubah kalimatnya bagaimana menjadi suatu yang diyakini oleh tiap diri. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas. Yang A itu dan yang B ini berbeda. Ada yang berupa suatu keyakinan yang sudah menjadi suatu keyakinan kelas, dan ada yang masih peraturan, masih kesepakatan kelas. Kalau yang contoh yang A ini masih peraturan atau bukan ya Bapak Ibu? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, ya. Menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Ini masih menjadi suatu peraturan ya, atau misalnya kesepakatan kelas. Namun kalau yang sudah menjurus kepada keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang menjadi suatu keyakinan kelas, kalimatnya itu menghasilkan kalimat yang positif gitu.
Jadi nggak yang tidak boleh datang ke sekolah atau datang tepat waktu. Nah itu kan suatu perintah gitu kan ya. Nah bagaimana nanti dirubah kalimatnya. Kalau yang contoh di B ini kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Artinya ini general ya, ini kesepakatan kelas. Apapun kondisinya, kasusnya, intinya ini tadi yang diyakininya, kami guru dan murid saling menyayangi. Balik lagi, kemudian kami murid yang semangat belajar. Itu ini adalah menjadi suatu keyakinan kelas. Juga yang peduli dengan teman. Nah, ini contoh selalu apa ada tulisannya udah biasa ya, familiar. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, bagaimana kalimatnya biar ini merupakan suatu keyakinan kelas atau nilai apa yang dituju? Tanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, kalau saya cepat, nilai-nilai kebajikan apa yang misalnya dituju dari setiap peraturan-peraturan ini? Ini yang nanti akhirnya ditarik menjadi suatu keyakinan kelas. Gunakan masker. Nilai-nilai kebaikan yang ditujunya apa? Tentang apa terkaitnya? Menggunakan masker di zaman COVID ini. Menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Hati-hati. Kita cek ya. Nah ini di sini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Tadi gunakan masker betul ya. Kalau kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikannya itu terkait dengan keselamatan atau keamanan. Nah, bagaimana cara tadi pembentukan keyakinan kelas? Pertama dari brainstorming dengan siswa, lalu kemudian mencatat masukan-masukan yang dari siswa, kemudian yang selanjutnya itu mengganti kalimat-kalimat yang ada unsur negatifnya menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor gitu ya. Tapi kalimat positifnya berjalan ya di kelas atau koridor. Dan contoh-contoh yang lainnya juga bisa diberikan. Lalu kemudian bisa mereview kembali, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama siswa gitu ya. Nanti di sini akan seperti apa hal tersebut bisa masuk ke dalam siswa, baik pikirannya atau hal yang lainnya gitu, ke dalam perilaku siswanya. Setelah itu baru selanjutnya nanti keyakinan kelas baru ditempel di dinding kelas sehingga setiap siswa bisa mengingat kembali. Nah ini contoh dari keyakinan kelas 1, kalimat-kalimatnya ya. Ini keyakinan kelas 1, yang ini yang kelas 5, ini contoh aja Bapak Ibu. Kemudian di sini ada yang kalau kelas atas, kelas 7, kalimatnya udah lebih panjang gitu ya. Hormat bekerja, kami meyakini sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan, mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian dari kembali lagi, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Pak Tegar kalau olahraga suka ada memberikan lari keliling lapangan. Nah, keliling lapangan. Kalau misalnya ada siswa yang telat datang, diberikan intervensinya larinya bertambah banyak atau sama aja biasanya? Tambah. Kenapa Pak? Supaya sama dengan yang lain. Telat datang anaknya. Oh, telat datang ya untuk biar supaya tidak mengulangi kesalahan. Tidak mulai lagi. Kenapa alasannya dipilihnya lari? Karena lari itu mudah. Biar sehat. Kalau di sini biar sehat karena ngajak lari itu berkaitan dengan pelajaran yang olahraga, yang PJOK. Jadi di sini hukuman dan konsekuensi ini berbeda artinya. Jadi kalau hukuman kan cenderung menyakitkan, terus membuat anak sakit ya, baik fisik dan dalam jangka waktu yang lama, sehingga anak menjadi benci tentang kedisiplinan, ada paksaan gitu.
kemudian guru dan marah, rasa bersalah. Sedangkan kalau konsekuensi itu ada sesuatu yang harus terjadi gitu. Contohnya tadi pas pelajaran PJOK ya memang waktunya anak untuk lari gitu kan ya, sehingga Bapak memberikan itu tuh bukan hukuman, tapi anak lari itu yang datang terlambat itu tuh merupakan konsekuensi. Contohnya juga anak menghargai disiplin. Kadang memang saya juga belum bisa bedakan ya, masih sama-sama. Nah, baik sama-sama ya Bapak Ibu. Ini sanksi konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Sanksi atau sanksi konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Pintar kayaknya udah Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena tidak berhubungan. Kecuali kalau misalnya Pak Tegar pada saat pelajaran PJOK gitu ya, baru konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret. Sanksi konsekuensi ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena itu zaman dulu saya SD. Karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Oh, zaman saya SD ya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan sanksi konsekuensi. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau sanksi konsekuensi? Sanksi konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Oke, Pak Tegar. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? PJOK. Di sini ada kata kuncinya. Pelajaran PJOK. Iya. Karena berkaitan kan ya dengan PJOK. Kalau misalnya nggak ada berkaitan, jadi guru piket nyuruh yang lari. Nah, itu baru hukuman. Guru matematika misalnya suruh lari, nah itu hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman ya. Jadi kita bisa bedakan mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Nah, kemudian budaya positif ini juga berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kita dewasa, anak-anak gitu ya, ada survival, bertahan hidup, cinta kasih atau diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Hal ini berkaitan juga tidak hanya perbuatan yang positif, tapi juga perbuatan yang negatif. Bisa jadi misalnya tuh anak berbuat negatif, itu tuh latar belakangnya ternyata terkait ini kebutuhan dasar manusia. Contoh misalnya gimana? Contoh ada seorang anak yang gak bawa bekal, terus dia akhirnya misalnya ya ngambil bekal punya di sini sabar gitu ya, tanpa izin gitu. Satu sisi itu pelanggaran nggak ya? Itu ya. Satu sisi lagi kalau melihat dari kebutuhan dasar manusia. Nah, hal apa dia tuh lagi butuh apa? Tadi kebutuhan dasar yang dia ingin dipenuhinya itu untuk bertahan hidup karena lapar gitu ya. Ini bisa survival gitu. Jadi kita bisa mengecek juga kepada siswa hal apa yang menjadi landasan motivasi anak itu berbuat. Bisa jadi ada unsur butuh cinta kasih, ya,
banyak ya anak-anak di sini ya yang butuh cinta kasih diterima gitu ya, karena tidak mendapatkan misalnya tuh di rumahnya, di sininya segala macam mewong gitu ya, ke guru kelasnya, ke ngomong gitu misalnya, karena itu dia sesungguhnya dia butuh itu cinta kasih. Itu ada yang misalnya bosan gitu misalnya mengerjakan soal, kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan, pengen keluar dulu, nggak mau ngerjain soal, udah bosan. Nah, kesenangan atau kalau nggak kebebasan gitu. Tapi itu memang kembali lagi dilihat ini tadi ya. Nah selanjutnya di sini contoh kasus ya, Bimo anak TKB beralih keluar kelas menuju jalan raya. Nah itu membuat gurunya tuh bingung. Nah kemungkinan jawabannya apa? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah kebutuhan apa yang dia inginkan? Kesenangan, betul ya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, cinta dan kasih sayang. Jangan cerita apa. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kebutuhan dasar apa? Penguasaan. Bisa menguasai. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Dinda seorang anak kelas 3 tiba di rumah dari sekolah nangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Gak ada Ibu Rani di sini. Kebutuhan apa yang harus dilakukan? Ada juga Bu. Ibu kata Dinda, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Si anak Dinda ini butuh apa? Kesenangan ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Cinta kasih sayang. Itu ya contohnya. Jadi bisa jadi saya juga gitu ya, melihat anak tuh berbuat negatif, bisa jadi dia ada kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, untuk hal itu di sini sebagai guru kita memiliki ada 5 peranan ya. Mungkin bisa jadi saya juga mengalami semuanya juga. Jadi ada yang tipenya sebagai penghukum ya. Kemudian ada yang tipenya pembuat merasa bersalah. Kemudian bisa menjadi teman dan jadi pemantau, atau yang lebih bagus lagi adalah menjadi manajer. Kalau yang jadi penghukum, si guru tuh bilang menghati, ya, nyakitin, nyindir misalnya. Contoh kalimatnya, kalau kamu nggak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah itu tipe guru yang menghukum. Nah hasilnya apa si anak? Anak memberontak gitu ya. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia, berkaitan dengan dunianya. Si posisi muridnya itu ada di luar. Terus akhirnya muridnya gimana? Biarkan aja, nanti juga marah-marah lagi guru itu ya. Lalu mengulangi kesalahan. Kemudian ada juga yang membuat merasa bersalah ya. Ini biasanya cenderung yang ceramah ya. Seharusnya kamu teh begini ya. Ibu kecewa kamu begini. Nah itu model posisi guru sebagai posisinya tuh pembuat merasa bersalah. Kadang saya juga suka kelepasan ya, ternyata hal itu membuat merasa bersalah gitu. Kemudian yang menjadikan teman gitu. Nah kalau teman, contohnya kalimatnya, ayo lakukan demi ibu. Ada nggak bapak ibu yang seperti ini? Ayolah kamu kerjakan soal demi ibu gitu ya. Masa kamu nggak mau? Ingat nggak? Ibu kan pernah bantu kamu, bla bla bla. Nah, itu sebagai teman gitu ya. Di sini dia si siswa berpikir bahwa bapak ibunya bisa menjadi teman. Kemudian ada yang menjadi pemantau. Kalau pemantau itu guru berkatanya itu apa peraturannya gitu ya. Dan siswanya di sini merasa menyesuaikan diri, ya bisa diawasi, menyesuaikan diri apabila diawasi gitu. Hasilnya, maksudnya murid berkata, nah contohnya berapa banyak bintang yang harus saya peroleh di sini kelas bawah ya. Atau kalau di kelas atas, Bu, aku dapat berapa poinnya? Nah, di situ artinya kita memposisikan guru sebagai pemantau. Nah, yang lebih bagus lagi di sini adalah memposisikan diri sebagai
manajer gitu guru. Dengan apa kalau misalnya ada suatu kasus, mengajukan dulu pertanyaan-pertanyaan gitu. Tadi balik lagi ya ke keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini gitu ya? Apa yang bisa kamu kerjakan? Mengapa? Jadi tanya dulu alasan-alasan siswa itu melakukan perbuatan, baik perbuatan baik ataupun perbuatan yang salah. Dan juga bagaimana caranya keluar dari dalam diri siswa tersebut. Dia berpikir, oh bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Ini ya, mulai dari yang mendukung, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau bahkan manajer yang lebih bagus. Ya saya merefleksikan diri ya, bisa jadi saya semuanya juga ada kalanya gitu. Kalau ini contohnya di sini, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti tipe gurunya yang apa? Membuat orang merasa bersalah. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ya. Ayo lakukan demi saya ya, teman. Ini salah ya, membuat orang merasa bersalah. Kalau yang teman itu tadi, kamu mau melakukan ini, ada tawaran. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman, ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Nah ini sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, ya. Kamu tidak mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Pemantau. Ya. Berapa kali ya saya mengatakan kepada kamu, karena saya sudah sering mendapat ini juga, pernah gitu maksudnya. Ini sebagai penghukum. Ingat, bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu, nah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini, penghukum juga. Ini manajer. Kemudian selanjutnya tadi cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ada yang namanya istilahnya restitusi. Restitusi ini menurut dosen tahun 2004, ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat gitu. Jadi kalau si anak udah ada melakukan suatu kesalahan gitu ya atau kasus, ini gimana kita mentreatmentnya, memperlakukan si anak tersebut. Setelah melakukan treatment itu si anak tuh merasa nggak down gitu ya, nggak terpuruk gitu, tapi dia lebih percaya diri untuk bisa kembali lagi ke siswa, maksudnya ke kelompoknya, ke teman-temannya. Kemarin ini ada satu kasus ya yang sempat saya amati ya waktu kelas Bu Rina dan Bu Siti ya, kelas Bu Rina dan Bu Siti gitu ya. Ini saya sempat di shoot. Di sini ada permasalahan sebenarnya. Ya masih ingat Bu Siti? Bu Rinanya lagi enggak? Kalau saya amati, sebenarnya Bapak Ibu itu udah sering melakukan kegiatan restitusi ini untuk menyelesaikan masalah-masalah ya. Alhamdulillah guru-guru Salman itu bijak gitu, kalau ada suatu masalah nggak langsung kamu gitu ya, enggak ya, tapi biasanya diajak ngobrol dulu gitu ya. Kenapa melakukan ini gitu, sampai akhirnya gimana Bu Siti? Masih ingat kejadian ininya? Ya, ini Bu Rina termasuk contoh kalau saya amatin, ini Bu Rina dan Bu Siti itu menyelesaikan masalah dengan kegiatan restitusi namanya. Jadi nggak langsung menjudge kepada anak, tapi saya amatin ya, Bu Rina Bu Siti itu berusaha untuk menggali dulu pertanyaan. Ini bagus, ini merupakan salah satu kegiatan yang restitusi. Nggak langsung ke siapa tadi? Farhan. Nggak langsung, tapi ditanya dulu kronologisnya seperti apa, kenapa melakukannya, ya. Sampai akhirnya clear lah suatu masalahnya ya, tanpa Farhannya merasa down gitu ya. Kemudian Esanya juga merasa bersalah juga enggak. Jadi pada saat selesai ini, kalau yang saya amati, kembali lagi bisa kembali lagi kepada kelompoknya dengan rasa percaya diri gitu. Nah itu merupakan inti dari kegiatan restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi di sini. Jadi mengetahui dulu
anak tuh belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, lalu kemudian ada tawaran dan bukan paksaan, kemudian fokus kepada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi nggak disudutkan gitu si anaknya. Nah di sini yang terakhir tuh adalah segitiga restitusi ini. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas, ya, bahwa menginformasikan kepada anak pada saat si anak berbuat salah, bahwa nggak apa-apa, setiap orang juga pasti pernah melakukan kesalahan gitu. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini gitu. Nah selanjutnya dari sini, lalu bagaimana? Ditanya validasi tindakan yang salahnya. Mengapa kamu melakukan alasan berbuat seperti itu? Misalnya tidak melakukan tugas ya daring lama gitu ya. Nanti ditanya kenapa nggak melakukan tugas, nggak mengumpulkan? Tanya dulu. Ada nggak ya cara yang efektif biar kamu bisa mengumpulkan tugas-tugas, atau misalnya kebutuhan kamu tuh apa? Misalnya bisa jadi ya si anak tuh nggak ada kuota gitu kan. Jadi kita tanya terlebih dahulu. Nah selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah nilai-nilai apa yang kita sepakati? Nah kamu udah tahu kan ya kalau misalnya untuk menjadi siswa supaya berhasil harus bagaimana gitu. Anak sendiri yang menjawab gitu. Oh harus mengerjakan tugas-tugas. Kemudian kamu ingin seperti apa gitu. Nah itu yang nanti keluar dari kalimat-kalimat itu yang keluar dari si anak, sehingga kamu ingin jadi orang yang seperti apa. Dan di sini validasi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu kemudian menanyakan keyakinan. 3 tahapan tersebut yang merupakan segitiga restitusi. Jadi kalau saya merefleksikan, saya tuh kalau saya ada melihat anak salah nggak langsung spread gitu ya, kamu tuh gini begini, tapi dulu nggak apa-apa kok berbuat salah juga gitu, sambil nanti diberikan kenapa, ditanyakan alasannya berbuat salah, lalu kemudian diberikan nilai-nilai apa sih yang harusnya kamu ikutin, emang harusnya seperti apa gitu. Terus kamu rencananya akan bagaimana kalau sudah tidak melakukan tugas banyak gitu. Itu nanti yang keluar dari murid tersebut. Ini tadi. Nah, terakhir ya Bapak Ibu. Di sini tentunya kita sebagai guru untuk meyakini bahwa dunia yang berkualitas itu tidak hanya milik kita sendiri ya, tapi tentunya berkaitan dengan siswa gitu. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna, hal-hal kebaikan ke dalam dunia berkualitas mereka, sehingga guru juga dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan, dan siswa tersebut mengetahui bahwa dirinya itu adalah diri yang memiliki kepribadian yang positif, individu yang positif dan berkualitas, karena siswa menyadari dan menghargai nilai-nilai kebaikan. Itu hubungannya dengan yang perlu ditanamkan budaya positif gitu. Dari itu baru satu sekelumit siswa ya, kan kita menghadapinya multi karakter, betul, 29 siswa gitu ya. Bapak Ibu, hatur nuhun ya, terima kasih ya atas kesempatannya mau mendengarkan paparan ini. Mari sama-sama kita semoga menjadi, gak hanya terutama saya sendiri gitu ya, untuk bisa memberikan kebahagiaan juga kepada murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Rina. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ira yang sudah memberikan sharing kepada kita semua. Semoga sharing hari ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.